Penyebabnya karena dataran kami itu terendah. Karena luapan dari kali meluap dengan nampung lari ke daerah kami, RT 3 RW 3. Ada berapa jiwa Pak yang terdampak Pak? 45 jiwa. Nah, sekarang siapa yang tahu banjir itu apa? Nah, banjir adalah suatu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, yang keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Proses terjadinya banjir secara alamiah mengikuti siklus hidrologi di alam. Hanya saja terjadi pergeseran sehingga mengakibatkan air mengeluap ke daerah yang tidak seharusnya. Nah, air hujan itu sebagian akan terserap oleh akar tumbuhan untuk disimpan ke dalam tanah, dan sisanya lagi akan mengalami limpasan permukaan terbawah ke tempat di dataran yang lebih rendah. Ketika volume air melebihi kapasitas dan ditambah dengan sistem drainase atau buangan air jelek, maka air akan tergenang dan banjir terjadi. Sedangkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh faktor non-alami lebih karena air hujan tidak dapat diserap oleh tanah karena adanya hambatan dari DAS yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Sampah dibuang di sungai dan mengakibatkan penyumbatan aliran air, sehingga air menjadi meluap dan menggenangi daratan. Lalu selanjutnya dampak dari banjir, yang pertama menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Selanjutnya yaitu kesulitan air bersih. Melubernya air ke pemukiman juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya, terdampak banjir hanya mengandalkan air isi ulang atau subsidi bantuan dari luar daerah banjir. Lalu selanjutnya dapat menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan, misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lanjut usia. Selanjutnya, bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir ataupun karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Yang selanjutnya yaitu bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tenggelamnya pemukiman karena banjir mengharuskan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih bencana banjir juga membuat kesulitan dalam akses dan transportasi. Nah, sekarang tugas kita hanya mencegah banjir agar tidak terjadi. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, jangan mendirikan bangunan di pinggir sungai. Kemudian, program tebang, pilih dan reboisasi. Dan yang terakhir, rajin membersihkan saluran air.